Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mau belajar tentang sholat, namanya sholat lihurmatil wakti. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi juga mungkin sebahagian kita ada yang belum pernah tahu sholat lihurmatil wakti. Jadi kalau diterjemahin, sholat lihurmatil wakti ini sholat untuk memuliakan waktu sholat maksudnya. Jadi sholat yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap waktu sholat begitu. Kenapa muncul ada istilah sholat lihurmatil wakti? Jadi sholat ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di dalamnya tuh ada gerakan dan ada ucapan. Nah, gerakan dan ucapan di dalam sholat itu tidak semuanya satu hukum, satu jenis hukum. Ada yang dikategorikan sebagai rukun sholat, ada yang dikategorikan sebagai sunnah sholat, ada juga yang masuk dalam kategori syarat sahnya sholat. Begitu. Jadi syarat sahnya sholat itu berbeda dengan rukun sholat. Walaupun sama-sama dikerjain wajib tuh. Kalau rukun sama sunnah sholat kan udah paham tuh ya. Jadi rukun harus dikerjain, kalau sunnah dikerjain ya bagus, nggak dikerjain sholatnya juga tetap sah, begitu. Malah kalau kita lebih dalam, sunnah sholat tuh ada dua kan ya. Ada sunnah yang sifatnya abad, ada sunnah yang sifatnya hayat. Hayat itu kalau bahasa Indonesia, saya nerjemahinnya sunnah hayat itu namanya sunnah estetik. Extension, tambahan aja. Kagak ada itu, sholat tetap sah gitu. Jadi namanya extension tuh tambahan gitu biar makin cakep aja. Contohnya tuh sunnah hayat tuh bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Itu sunnahnya tuh sunnah extension tuh. Sunnah yang sifatnya tambahan aja. Artinya kagak ada bacaan, ruku tetap sah begitu. Ruku tetap sah disebut ruku walaupun tidak baca. Tapi ruku kurang cakep kalau kagak baca begitu. Namanya aksesoris kan gitu, dandanan orang kalau gak pakai aksesoris kan tetap disebut orang begitu.
Cuman kan kagak dandan, kagak cakep kan ya. Matanya masih belekan kan begitu. Rambutnya kagak kelimis. Bajunya kaos kutang yang robek kiri kanan tuh kan gak cakep itu. Tapi orang mau orang itu. Gitu. Jadi rukunya mesah itu. Dikatakan ruku cuman kurang dandan aja. Rukunya makin cakep kalau dia baca tasbih. Subhana rabbiyal azim kan begitu. Lagi juga kan kalau ruku kagak baca tasbih dia bengong emang mau ngapain kan gitu. Akhirnya kan mikirin imam kan gitu. Imam ruku lama amat sih gitu. Padahal timbang tasbih doang enak itu urusan. Itu namanya sunnah hayat. Kalau sunnah abad tuh sunnah cuman abad. Kayak kunut. Kunut tuh sunnah abad gitu. Kenapa dikatakan abad bagian? Abad itu kan artinya bagian, bagian dari sholat. Sebab yang namanya i'tidal tuh, i'tidal itu rukun pendek itu. Orang kagak boleh lama-lama i'tidal. Orang sengaja i'tidal lama-lama, sholatnya batal. Tapi kalau waktu sholat subuh rakaat kedua, i'tidal malah disuruh panjang. Jadi i'tidal tuh dilamain dikit untuk tempat doa kunut gitu. Jadi ini sunnah sholat. Tempatnya dikasih tempat khusus. I'tidalnya dilamain. Padahal i'tidal tuh mestinya kagak usah lama-lama. Cuman karena ada kunut. Beda kan nama tasbih ketika ruku, sujud, duduk di antara dua sujud kan kagak ada tempat yang khusus. Ya emang emang ada begitu soal. Jadi bacaan duduk di antara dua sujud tuh orang duduk di antara dua sujud tuh bukan gara-gara bacaan, tapi karena untuk memisahkan dua sujud. Bukan karena bacaannya gitu. Artinya dia baca nggak baca bacaan sholatnya tetap sah. Cuman kurang cakep tadi begitu. Tapi kalau kunut tuh mestinya pendek, dipanjangan itu tidak. Buat apa? Buat baca doa. Oh berarti kunut ini sunnahnya beda. Malah kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulama mensyarat apa menganjurkan sujud sahwi ketika orang meninggalkan kunut. Nah, itu sunnah tuh. Nah, yang sering orang keliru itu antara rukun sama syarat. Nih ntar baru kita ketemu nih kenapa ada sholat li hurmatil waqti. Jadi dikatakan sholat li hurmatil waqti sebab ada di antara kita yang ketika mengerjakan sholat beberapa syarat sah sholat itu tidak terpenuhi begitu. Apa bedanya syarat sah sama sebab kan syarat itu kan standar sah. Kalau rukun kan teknis. Jadi rukun sama syarat sama-sama wajib dikerjain. Bedanya kalau syarat kudu ada sepanjang sholat. Kalau rukun maka gak terus-terusan. Contoh rukun sholat itu kan baca Fatihah. Kan ya. Habis baca Al-Fatihah kira-kira baca Fatihah lagi apa masuk rukun yang selanjutnya? Masuk rukun selanjutnya. Nggak terus-terusan baca Fatihah. Sekali aja udah. Nanti berdiri lagi baca Fatihah lagi. Tapi yang namanya syarat sah sholat, namanya syarat sah itu contohnya ngadep kiblat. Ngadep kiblat tuh kagak boleh sekali. Kudu terus-terusan. Sepanjang sholat tuh dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum ngadep kiblat tuh kagak boleh belok. Terus-terusan ngadep kiblat. Begitu. Lalu bedanya lagi kalau rukun itu kelupaan, kita tinggal balik lagi ke tempat rukun itu kerjain rukunnya. Tapi kalau syarat sholat ketinggalan, sholatnya kagak sah. Contoh nih, orang sholat, kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Dia lupa ternyata Al-Fatihahnya belum baca. Udah ruku dia nih. Itu kalau kata ulama kita, rukun ketinggalan, sholatnya kagak batal. Dia tinggal balik berdiri lagi aja. Lagi ruku dia ingat. Eh, gue belum baca Fatihah. Tinggal berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah. Terusin sholat kayak biasa. Begitu. Itu kalau rukun. Tapi kalau syarat sah ketinggalan di tengah-tengah sholat, hilang sholatnya udah. Batal sholat. Contohnya apa? Contohnya menutup aurat. Tuh menutup aurat tuh syarat tuh. Jadi dimulai takbiratul ihram sampai salam kudu tutup auratnya. Di tengah-tengah aurat kebuka, nggak bisa sholat diterusin, batal sholatnya. Gitu. Lagi sholat begitu.
Ada bocah iseng, anak kita, kain diangkat aja sama dia begitu tuh. Kebuka tuh dengkulnya, hilang udah sholatnya batal udah. Itu syarat sah, syarat sah. Termasuk yang namanya syarat sah itu kan bersih daripada najis, badan, pakaian dan tempat gitu. Kita lagi sholat nih, misalnya kan ada ya, saya ngeliat tuh ketemu ada orang yang bisul sama dia dipiara, tahu gak bisul? Miara bisul gitu. Jadi bisul udah kelihatan nih, nggak mau langsung dipites sama dia, dipiara sampai menir katanya. Soalnya kalau bisul sampai menir merah 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 yang apa itu merah merah ungu tuh, gitu. Ungunya lebih ungu dari ungu Fiorentina tuh. Itu tuh kalau dipites waktu itu tuh enak banget tuh kan gitu. Sama dia bisul dipiara, udah rajin-rajin dipiara lagi sholat, ketampar bocah di masjid. Makan masjid kan bocah kiri kanan lari-larian, ketampar bocah. Darahnya keluar najis tuh darahnya tuh. Maka sholatnya batal udah. Sebab bersih dari najis itu syarat sah. Begitu. Jadi kalau syarat sah hilang, udah hilang sholatnya. Syarat sah hilang, hilang sholatnya. Itu maka sholatnya gimana? Batal, bersihin najisnya, nggak perlu wudhu karena wudhunya kan nggak batal. Tinggal sholat lagi dari awal, jumlah rokaatnya pun dari awal lagi. Jadi ada syarat sah begitu. Nah, nah kemudian ada satu kondisi di mana memang ketika kita mengerjakan sholat, syarat-syarat sah itu sulit untuk terpenuhi, begitu. Sulit untuk terpenuhi. Contohnya orang yang sholat di atas pesawat. Di atas apa di dalam kalau pesawat? Di dalam pesawat. Di dalam pesawat kan ya. Kemudian sholat di atas kereta atau di atas kereta. Di dalam apa di atas sih benar tuh? Di kereta. Kemudian sholat apalagi di dalam bis gitu. Atau sholat yang tidak bisa berwudu. Tayamum nggak ada, air nggak punya, tayamum juga nggak bisa. Sebab kiri kanan tembok semua kagak ada tanahnya kan misalnya begitu. Atau sholat orang yang di penjara, dipasung. Jadi diikat gitu. Dulu ada film Roma Irama tuh yang di penjara, film apa tuh Roma Irama tuh? Yang lawannya Camelia Malik waktu itu. Tahu? Yang tahu mesem-mesem aja ketawa, takut ketahuan umur soalnya. Kan ya? Itu kan Roma di penjara tuh. Nah, Camelia Malik bawain air tuh kan ya gitu. Nah, itu kan Roma sholat tuh. Ada adegan di mana Roma Irama sholat. Nah, jadi ada keadaan di mana kita nggak mungkin nih. Syarat-syarat nih banyak tidak terpenuhi. Lalu gimana kalau sepanjang waktu ini kita gagal sholat? Ya kagak boleh. Kan sepanjang waktu harus ada penghormatan. Penghormatan terhadap waktu sholat ya sholat. Cuman kita nggak bisa. Maka sholat-sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak terpenuhi syaratnya, tentu tidak terpenuhi bukan karena sengaja, karena emang keadaan yang membuatnya tidak bisa memenuhi itu. Maka sholatnya disebut sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Orang yang sholatnya kagak bisa wudhu, tayamum pun tidak bisa. Maka kata ulama, dia tetap wajib sholat sebagai penghormatan kepada waktu sholat. Sebab kan sepanjang waktu sholat tuh kudu ibadah biar kagak dosa. Gitu. Makanya sholat tuh kan ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah ini panjangnya namanya lama lagi nih. Tapi sederhananya syarat wajib itu jawaban atas pertanyaan gua kudu sholat apa kagak ya. Nah itu jawabannya syarat wajib. Kalau ada orang nanya, gue sholat apa kagak ya? Lihat syarat wajib. Syarat wajib tuh muslim, berakal, balik, kemudian sampai kepada dia dakwah, maksudnya tahu kewajiban sholat, kemudian indera mata atau indera telinganya sehat, bebas dari haid dan nifas kalau perempuan. Ini 5 atau 6 ini terpenuhi, berarti wajib sholat. Ketika orang mau berangkat sholat, dia tanya, sholat gue sah apa kagak? Jawabannya syarat sah tuh gitu. Jadi syarat satu jawaban atas pertanyaan sholat gue sah apa enggak? Syarat satu muslim, berakal, ngadep kiblat, nutup aurat, suci dari hadas,
suci dari najis di waktu sholat itu 8. Maka kalau 8 itu terpenuhi, sholatnya sah gitu. Cuman dari 8 itu ada keadaan yang kadang-kadang kita kagak bisa itu apa namanya memenuhinya. Contohnya tadi lagi di pesawat gitu. Kan nggak bisa kita apa namanya ketok dinding pesawat sambil bilang kiri kiri gitu. Itu kalau angkot bisa tuh gitu. Kan ya. Tapi pesawat nggak bisa. Maka sholatnya dalam keadaan duduk. Yang mana sholat itu kagak ngadep kiblat, rukuknya tidak sempurna, sujudnya kagak nempel tanah itu. Gitu. Emang nggak boleh Ustaz sholat duduk? Sholat duduk mah boleh, namanya sholat lihurmatil waktu. Cuman ketentuan ulama, sholat lihurmatil waktu ini tidak menggugurkan kewajiban. Dia menghilangkan, membebaskan si pelakunya dari dosa meninggalkan sholat, tapi dia tetap wajib mengulang sholat yang tadi dikerjakan di tempat yang semua syaratnya bisa terpenuhi. Di pesawat misalnya, sholat datang waktu sholat subuh, nggak mungkin nih nyari tempat berdiri, nggak. Saya nggak tahu nih, ada nggak pesawat yang nyediain tempat berdiri orang bisa ngadep kiblat. Tapi sepanjang yang saya tahu sih belum ada begitu ya. Maka sholatnya duduk. Nah, nanti ketika sampai pada lokasi misalnya nyampainya jam 8 pagi, nyampainya jam 9 pagi, ya sholat aja. Sholat yang tadi di pesawat itu diulang. Begitu. Namanya bukan kodo, namanya sholat mu'adah, sholat ulangan, i'adah begitu. Sebab kalau kodo kan berkat peninggalan sholat. Jadi kodo itu dikerjakan karena tadi ditinggal. Ini maka gak ditinggal, dikerjain. Cuman tidak memenuhi syarat yang mestinya. Begitu. Tapi kan Nabi Muhammad SAW sholat di atas kendaraan. Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan itu khusus sholat sunnah aja. Gitu. Itu kenapa ada sholat lihurmatil waktu? Karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun menjalankan sholat fardu di atas kendaraannya. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi Muhammad tuh kalau di atas kendaraan sholat haitsu tawajjahat rahilatuhu. Kemanapun arah untanya menghadap, Nabi Muhammad sholat. Jadi sesuai dengan untanya kanan kiri. Begitu sholat. Fa'idha aradal faridoh. Tapi kalau Nabi pengen sholat fardu, nazal. Nabi Muhammad turun. Begitu. Fastaqbalal kiblah, Nabi Muhammad ngadep kiblat. Kan ulama jadi mikir, Nabi ngapain pakai turun sih? Begitu. Kan tadi di atas unta bisa sholat. Kenapa sekarang mau fardu pakai turun? Oh berarti kan ada pembedaan antara sholat fardu dengan sholat. Jadi seakan-akan Nabi mau bilang, sholat sunnah mah nggak apa-apa di atas kendaraan. Dan itu disepakati oleh ulama. Sholat di atas kendaraan, sholat sunnah itu boleh sah. Artinya tetap mendapatkan pahala. Dia biasa sholat duha. Cuman hari itu waktu duhanya datang, dia pikir nih perjalanan sampai siang, dia nggak bisa untuk menjalankan rutinitas sholat duhanya. Akhirnya sholat di atas kendaraan. Emang begitu mestinya nggak apa-apa. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu nggak. Tak sekalipun Nabi Muhammad SAW sholat fardu di atas kendaraan. Maka beliau turun. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah nyebutnya eksplisit. Nazala fastaqbalal kiblah. Nabi Muhammad turun fastaqbalal kiblah untuk kemudian dia menghadap kiblat. Oh berarti buat syarat ini kan ngadep kiblat tuh syarat begitu. Oh, berarti kalau ada syarat-syarat sah sholat yang tidak terpenuhi begitu, maka sholatnya kagak sah. Tapi kan itu nggak sengaja Ustaz. Oh ini sholatnya tetap dikatakan tidak menggugurkan kewajiban, tapi dia mengerjakan sholatnya sebagai pengguguran atas dosa. Karena kalau sepanjang waktu ini dia tidak sholat, ada dosa yang dia terima. Karena memang begitu ketentuannya. Maka ketika datang waktu sholat dia punya kondisi di mana syarat tidak terpenuhi, maka dia sholat sebisanya.
sholat di atas pesawatnya, di atas kendaraannya, lalu ketika sampai pada lokasi dia ulang sholat yang dia lakukan. Tergantung tuh sholatnya sholat apa. Misalnya sholatnya maghrib isya jamak qashar, ya nanti diulangnya jam maghrib isya juga jamak qashar juga. Kalau sholat subuh, sholat subuh. Dan itu yang dulu dilakuin oleh hampir semua jamaah haji dan umroh Indonesia. Sebelum sekarang travelnya rameh banget kan ya. Sekarang travel umroh kan ramenya kayak apa entah. Terus Saudi Airlines sekali satu rombongan tuh isinya orang Indo umroh semua. Itu sekarang apa namanya tergantung siapa mutawifnya, apa si tour leadernya gitu. Tapi kalau dulu tuh nyampe bandara dulu kan di Jeddah, nyampe Jeddah semua sholat diulang. Sholat yang tadi di pesawat tuh sholat subuh dan seterusnya dan seterusnya. Sebab ini tidak apa namanya tidak memenuhi kriteria begitu. Karena ada syarat sah yang ditinggal. Walaupun memang karena sebenarnya kalau ditanya dulu Nabi Muhammad begitu apa enggak Ustaz? Nggak bisa dia sholat apa namanya kalau apa yang dikerjakan oleh Nabi tidak ada, tapi Nabi Muhammad SAW mengkonfirmasi perbuatan itu. Jadi dulu Nabi SAW itu satu waktu melakukan perjalanan begitu, saya lupa kemana tuh, eh, kalungnya Sayyidah Aisyah, kalungnya kalungnya tuh hilang gitu. Maksudnya Nabi Muhammad udah rapi, packing udah rapi mau balik ke Madinah. Sayyidah Aisyah masih kebingungan, rupanya kalungnya hilang. Gitu. Kalungnya hilang. Lalu Nabi SAW dia bilang ke salah seorang sahabatnya, coba di antara kalian ada yang nyari kalungnya Sayyidah Aisyah sementara kita jalan duluan. Gitu. Jadi mau gak ada yang ninggal di sini? Maksudnya ada yang stay di sini sementara untuk nyari kalungnya Sayyidah Aisyah kita berangkat. Gitu. Nah, ada dua orang kemudian dari sahabat Nabi. Dua orang tuh akhirnya ditinggal rombongan, rombongannya jalan pulang ke Madinah. Ini dua orang nih nyari kalung Sayyidah Aisyah gitu. Lama dia cari, waktu sholatnya lewat, sampai datang waktu sholat dia tetap nyari. Kemudian waktu sholatnya tuh udah mau lewat. Waktu sholat udah mau lewat, begitu. Mereka tuh apa namanya berhenti mencari, lalu ganti nyarinya. Tadi nyari kalung, sekarang nyari air buat wudhu. Gitu. Jadi karena bahasa kita nanggung, cari aja dulu. Lama-lama dicari nggak ketemu-temu. Waktu sholat udah mau habis nih. Akhirnya berhenti nyari kalung, kita nyari air sekarang. Kita wudhu. Ternyata air kagak ada. Dan waktu itu ayat tayamum belum turun tuh. Ayat tayamum belum turun. Akhirnya dua orang ini sholat tanpa wudhu. Dua orang ini sholat tanpa wudhu. Selesai sholat tanpa wudhu, dia nyari lagi, ketemu tuh kalungnya tuh. Selesai nyari kalung ketemu, dia mulai jalan, nyusul rombongan. Nah, ketika nyagi nyusul tuh, ketemu ada air buat wudhu. Gitu. Nah, orang yang bukan tadi dua orang tuh, salah satunya dia wudhu lagi, dia sholat lagi. Sebab dia anggap wudhu tuh syarat. Kalau nggak wudhu nggak sah, aneh sholat ulang. Sedangkan yang satu lagi kagak sholat. Tetap dia apa namanya sholatnya sebagaimana tadi sebelumnya tanpa wudhu. Akhirnya sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah ke depan Nabi, lalu Nabi Muhammad membenarkan orang yang sholat kedua kali dan Nabi Muhammad tidak menyalahkan orang yang tidak sholat sebab memang ayat tayamumnya belum turun begitu. Maka karena ada dua kasus nih, Imam Asy-Syafi'i milihnya orang pertama yang ngerjain sholat. Maka sholat yang dikerjakan pertama kali dengan syarat yang tidak terpenuhi itu disebutnya lihurmatil waqti. Sedangkan sholat yang kedua untuk menggugurkan kewajibannya. Begitu. Ini yang dipilih oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya hampir semua dulu jemaah haji kita karena travelnya belum banyak, ustadznya juga semuanya mengaji pakai kitab kuning begitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ngaji juga, cuman pada pakai tablet kayaknya. Sama aja sih isinya kitab kuning juga. Ya cuman itu ada perbedaan pandangan. Memang kalau kita lihat dari empat madhab tuh ada pandangan yang
Artinya sholat kayak begitu itu sah begitu. Sholat di mobil begitu tuh sah. Bahkan sholatnya sambil nyetir motor. Kalau mobil kan masih kita masih maklumin kan ya. Naik mobil dia di belakang jadi penumpang begitu. Kalau naik motor tuh rada bingung juga tuh baca Fatihahnya bagaimana itu. Itu tetap dikatakan sholatnya sah dan gugur kewajiban. Nah, ini pandangan yang dipakai oleh mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Fattakullah, alasannya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian sebagaimana kalian mampu. Ia mampunya duduk, duduklah kalian begitu. Tapi mazhab Imam Syafi'i nggak begitu. Jadi kalau sudah sholat dalam keadaan duduk, nanti sampai lokasi sholatnya apa namanya tidak, dia harus mengulang sholat yang tadi dikerjakan di pesawat. Maka bagi orang-orang yang punya status musafir yang minggu lalu atau beberapa pertemuan lalu kita bahas, itu manfaatkan waktu, manfaatkan kebolehan jamak qashar itu untuk menghindari sholat di tempat-tempat yang kita gak bisa berdiri, gak bisa ngadep kiblat. Misalnya kita mau naik ke pesawat, naik kereta nih panjang, naiknya jam, dan itu juga kalau bisa milih waktu begitu ya, di mana kita bisa mensiasati jamak takdim atau takhir. Contohnya naik pesawat yang sampai apa namanya 9 jam, kayak umroh begitu ya. Naiknya jam 1. Nah, berarti kan kalau naik jam 1 siang, jam 12 zohor tuh kita bisa jamak zohor sama asar. Kan ya? Zohor jamak asar. Lalu kan nyampe-nyampe kalau 9 jam kan kira-kira sampai jam 10 malam. Di sini. Di negara sononya baru nyampe, baru jam berapa tuh? Eh, jam 6 kan ya? Baru jam 6. Masih maghrib. Jadi kita bisa kerjain maghrib isya di jamak. Gitu. Kalau musafir tuh manfaatin itu. Dan sebisa mungkin kalau nyari tiket pesawat itu yang sebisa mungkin jangan sampai ngelewatin waktu sholat yang kagak bisa dijama. Kayak sholat subuh gitu. Ngambil pesawat jam 5 apa namanya jam 1 malam. Ya pasti subuh lewat gitu. Akhirnya nyampe apa namanya nyampe lokasi dia harus mengulang mengulang sholatnya. Jadi sholat li hurmatil waktu adalah sholat begitu yang dikerjakan ketika syarat sah itu tidak terpenuhi. Maka ketika syarat sah tidak terpenuhi, dia harus mengulang. Sebab namanya syarat sah itu jadi standar sah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, sholatnya belum sah, masih ada kewajiban yang harus ditunaikan. Apa yang dia lakukan di mobilnya, di kendaraannya, itu dihitung sebagai sholat lihurmatil wakti. Begitu. Saya kira cukup materi kita, dan saya sudah menulis beberapa hal terkait dengan sholat lihurmatil waktu. Saya bukukan dalam buku yang tipis. Itu saking tipisnya kagak bisa dipegang. Soalnya bukunya online tuh PDF gitu. Jadi bagi yang pengen sholat lihurmatil waktu ini ya, bukunya silahkan. Kalau bisa cari di Google. Tapi kalau enggak nanti saya kirim link downloadnya. Jadi kalau di Google tuh carinya Ahmad Zarkasi _2 PDF sholat lihurmatil waktu gitu. Ntar insya Allah ketemu ada linknya gitu. Mudah-mudahan ketemu link yang kagak bayar gitu. Soalnya ada yang orang masukin buku-buku saya tuh ke apa tuh yang bayar tuh apa Google Book ya kalau nggak salah apa tuh. Jadi kita cuma dapat daftar isinya doang. Isi bukunya kagak ada. Udah bayar. Itu orang yang upload juga kagak pernah izin sama saya gitu. Ya kalau saya dapat bagian sih saya bolehin, saya ridhoin. Saya gak dapat. Jadi tinggal cari nanti kalau ini kita share melalui Ustadz Dimas insya Allah. Jadi saya kira cukup itu materi tentang sholat hormatil waktu. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan dari jamaah baik yang hadir di sini atau juga yang ada di online begitu. Silahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi. ada pertanyaan Ustaz dari peserta online.
Pak Ustadz, kalau di pesawat, di kereta, atau di bis, apa yang paling afdol, berwudu atau bertayamum, Ustadz? Sedangkan air Oh. sebenarnya ada di alat transportasi tersebut. Jadi Syukran, Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wudhu atau tayamum itu bukan opsional. Jadi kewajiban utamanya itu adalah wudhu. Orang boleh bertayamum ketika tidak bisa berwudhu. Bukan nyari yang afdol, mana yang afdol. Nggak ada. Yang harus tuh wudhu. Jadi pindah dari wudhu ke tayamum tuh kalau sebab tayamumnya ada. Salah satu intinya sebab tayamum tuh air kagak ada secara nyata atau air kagak ada secara syar'i. Air tidak ada secara nyata tuh bener-bener kagak ada air. Itu faktual. Apa sebahasanya konkret. Udah cari kemana-mana kagak ketemu. Maka dia boleh tayamum. Jadi tayamum atau wudhu tuh bukan opsional, bukan pilihan. Wajib wudhu dulu. Tapi kalau nggak bisa karena pertama airnya nggak ada, air tidak ada secara syar'i, secara hakiki, secara nyata nggak ada baru tayamum. Atau air tidak ada secara syar'i, secara hakikinya nyata, maksudnya ada airnya, cuman secara syariat nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai itu macam-macam contohnya. Bisa jadi airnya ada tapi di tempat yang bahaya. Kan ya, dulu kalau guru-guru kita nyontohin, airnya ada, cuman di rumah orang PKI misalnya begitu. Yang kalau kita masuk kita ditembak. Kan dulu begitu, guru kita nyontohnya begitu. Atau airnya ada di sungai, tapi sungainya banyak hewan buas. Airnya ada, tapi secara syariat dianggap tidak ada. Atau dianya sakit. Nah itu. Jadi soal kalau lagi di bis, bagusnya wudhu apa ya wajib wudhu. Wudhunya gimana Ustaz? Ya wudhu mah kagak gimana-gimana. Dari dulu pakai air aja wudhu mah. Nggak gimana. Maksudnya gimana? Biar ini. Saya saran tuh kalau wudhu di tempat ya kayak kita di mobil itu bawa botol spray. Jadi kalau Bapak Ibu di mobil atau di motor juga nggak ada masalah. Botol spray yang semprot tuh, gitu. Bukan yang buat mandiin burung, bukan. Ribet itu kegedean gitu. Yang biasa aja yang kayak parfum tuh, yang ukuran 1 jengkal nih, itu diisi pakai air bersih. Datang waktu sholat kayak kita di bis, di pesawat, kita mau wudhu kan ribet tuh. Di WC-nya ribet. Semprot aja gitu. Nah kan katanya wudhu harus membasuh. Iya betul. Membasuh itu kalau dalam bahasa Arab ghusl. Ghusl itu artinya mengalirkan air. Sayalanul ma'i alal udwi. Mengalirnya air di atas anggota tubuh. Kita semprot yang rada banyak kan. Kalau udah berasa airnya ngalir, itu berarti udah ghusl namanya. Tinggal diratain. Begitu. Tangan juga sama. Disemprot rada banyak kan. Begitu air yang ngalir, kita ratain. Ya, yang penting kan 4 anggota tubuh yang wajib. Muka, tangan, pala, kaki. Kalau pala nggak usah disemprot. Tangan kita aja semprot sekali. Lalu kita kenain kepala. Udah. Kaki juga sama. Disemprot 2-3 kali. Yang penting airnya sudah mengalir. Jalan tuh air. Udah kita ratain. Gitu. Jadi nggak perlu air banyak sebenarnya. Gitu. Jadi saran saya tuh kita semua di mobil nih punya botol spray. Jadi dari rumah kita isi air, nanti di satu waktu kita mau sholat, masjidnya jauh, airnya nggak ada, jadi kita bisa pakai botol spray yang kita bawa. Itu jadi solusi. Karena tayamum tuh bukan milih. Gue tayamum aja dah, nggak bisa. Tayamum tuh kewajiban pindah. Untuk memindahkan kewajiban dari wudhu ke tayamum tuh ada syaratnya, ada sebabnya. Dan itu bukan pilihan, begitu. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, ya wajib wudhu, begitu. Bukan afdol, tapi emang wajibnya wudhu. Kecuali dia tidak bisa, begitu. Oke, ada lagi? Hadirin dari yang online atau yang di sini silahkan. Ada lagi Ustaz? Nggak ada. Cukup ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.